kalau Islam menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak ini. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti aplikasi berikutnya, kajian-kajian aplikasi dari konsep ini itu difokuskan dalam dua hal. Satu, terkait dengan harta, ya, makna harta, filosofi harta, kedudukan harta, dan yang kedua terkait dengan kepemilikan. Ya, pandangan ekonomi Islam terhadap harta seperti apa, terhadap kepemilikan seperti apa. Nah, nanti sedikit disinggung perbandingannya dengan pandangan mazhab yang lain terkait dengan harta dan juga pandangan mazhab yang lain terkait dengan kepemilikan harta dan kekayaan. Yang pertama, pandangan Islam atau sikap Islam terhadap dunia, termasuk di dalamnya terhadap harta. Juga pandangan yang moderat, pandangan yang pertengahan. Al-mauqiful wasatul mutawazin, pandangan yang seimbang, tidak menolak dunia dan harta dan juga tidak mendewa-dewakan harta. Oke, jadi kata kuncinya adalah tidak menolak harta dan juga tidak mendewa-dewakan harta. Karena ada konsep dan praktek yang diyakini oleh kelompok tertentu yang menganggap bahwa harta itu keburukan, dunia itu buruk. Oke, dunia itu buruk. Seperti di sini disebutkan Brahmana, ya, Brahmana di India, Buddha di Cina, Manuisme yang ada di Persia, kemudian juga ada di tradisi Nasrani. Sebetulnya Bapak Ibu rahmati Allah, tradisi Nasrani itu lebih pada spiritualitas. Mereka itu sebetulnya enggan kepada dunia sebetulnya. Makanya di sini itu ada kutipan. Kutipan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kitab Injil, ya. Ada seorang pemuda. Pemuda ini menghadap, di sini diriwayatkan dari Al-Masih dalam Injil. Ini betul apa tidak wallahu a'lam. Tapi ungkapan yang dikutip di sini itu begini. Seorang pemuda ketika ikut Al-Masih ini, dia dikatakan begini, kamu bila ingin bersamaku, bila ingin bersamanya dan mengikutinya, idza an aratta an takuna kamilan, jika kamu ingin sempurna, maka fadhhab wa bi amlakaka, pergilah tapi juallah seluruh aset dan kepemilikanmu, berikan kepada orang-orang fakir, kemudian ikut aku. Ketika mendengar syarat seperti ini, pemuda ini sangat bersedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Jadi kalau ingin beragama secara sempurna harus begitu. Terus kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kutipan. Kutipan ini juga dari Injil Matius, ya. Bahwa sangat sulit orang kaya itu masuk ke kerajaan langit, ya. Dan aku katakan pada kalian bahwa kesulitan onta memasuki dan melewati lubang jarum itu lebih mudah dibanding orang kaya yang masuk kerajaan langit. Onta bisa nggak masuk lubang jarum hadirin? Bisa nggak? Kalau jarum raksasa bisa, Mas. Ya. Nggak mungkin. Kalau lubang jarum di onta itu dikatakan di sini, masuknya onta ke lubang jarum itu lebih mudah dibanding masuknya orang kaya ke kerajaan langit. Mustahil nggak? Mustahil. Artinya mustahil orang kaya itu hidupnya sempurna di sisi Tuhan itu. Walaupun fakta yang terjadi bagaimana. Makanya kemudian ada istilah orang lain maju karena meninggalkan ajaran agamanya. Kalau orang muslim mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sikap Islam terhadap harta. Oke. Jadi berbeda dengan kelompok yang menafikan kekayaan dunia dan harta, ya. Dan juga berbeda dengan kelompok yang mendewa-dewakan harta. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 29 disebutkan wa qalu in hiya illa hayatunad dunya.
Hidup ini ya dunia ini. Namanya hidup di dunia ini ya dunia, ya segala-galanya ini dunia ini. Ya, wa ma nahnu bimab'utsin. Nanti itu enggak dibangkitkan. Juga innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tak berharap perjumpaan dengan Allah serta puas dengan kehidupan dunia ini, ya. Dan dia tenang dengan dunia ini, sedangkan mereka terhadap ayat-ayat Allah itu lupa. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau Islam, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dunia itu ibaratnya ladang bagi akhirat, wa tariqan laha, ya. Jadi mazro'ah itu sawah, ladang. Kalau ladang untuk diapakan hadirin? Ditanami. Jadi dunia ini kalau dalam Islam itu ditanami untuk apa? Untuk akhirat. Juga tariqan laha, jalan. Jalan menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jenengan kalau melewati jalan yang panjenengan inginkan, jalan yang lebar atau yang sempit Bapak Ibu? Jalan yang lebar. Jalan yang enak atau yang geronjol-geronjol? Yang enak. Artinya apa? Artinya begini, dunia itu monggo silahkan, nggak dilarang untuk lapang harta. Lapang harta tidak dilarang, tetapi lapangnya harta ini menjadi jalan menuju akhirat. Kalau kita Bapak Ibu, kalau misalnya dunia itu kita peta, ya, ada harta, ada tahta dan juga jabatan, ada juga ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bila kita diberi oleh Allah ketiga-tiganya atau salah satunya, sebetulnya Allah itu memberi peluang bagi kita untuk memasuki surga itu dari yang kita miliki itu. Kalau jenengan diberi oleh Allah harta kekayaan, itu punya makna diberi kesempatan masuk surga lewat mana? Harta. Kalau panjenengan diberi jabatan oleh Allah SWT, itu sebetulnya ada peluang untuk masuk surga dengan apa? Jabatan. Itu loh, perlu dikejar imamun adilun, pemimpin pejabat yang adil yang dinaungi oleh Allah saat tidak ada naungan. Begitu juga orang yang punya harta itu, yang menginfakkannya sampai kemudian tangan kanannya itu nggak tahu, dari tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu. Kenapa? Karena dia punya harta. Jadi satu masuk surga karena harta, satu masuk surga karena jabatan. Ada yang masuk surga karena masih muda, ya, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah Allah memberi kesempatan masuk surga dengan ilmu itu. Jadi yang tidak diberi harta tidak boleh iri, tapi boleh punya niat ingin melakukan seperti orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia itu sebagai mazro'ah, sebagai ladang sawah itu hadirin, kalau dalam Islam diperintah untuk menanami, tidak boleh membiarkan. Menanam bagi petani itu bukan tujuan. Tujuan petani menanam agar bisa panen. Dan saat kita berkeluarga juga diistilahkan, kalau punya anak itu bukan tujuannya punya. Tujuannya bukan punya. Tetapi petani ini agar bangga ketika melihat anak-anak yang dilahirkannya ini. Yu'jibu zurra'a kalau bahasa surat Al-Fatah. Bisa membuat bangga yang menanam. Petani itu hatinya dirahmati Allah, menanam dibiarkan apa tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena tujuannya bukan menanam. Istri itu ladang ditanami, tujuannya bukan menanam. Menanam itu sarana. Nah, dan untuk akhiratnya, ya, jadi wat-thariq yang bagi ayyakuna murihan jamilan. Namanya jalan itu hendaknya nyaman dan indah. Panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lewat jalan terus pemandangan sekitarnya itu indah dan sebagainya, seneng apa tidak? Seneng, malah mintanya itu berhenti. Tapi bahaya kalau berhenti. Boleh berhenti, tapi Rasulullah juga memberikan isyarat. Ingat, kamu boleh berhenti, tapi kamu musafir. Ya, musafir itu bagaimana? Tsumma roha wa tarakaha. Diibaratkan hidup ini seperti musafir
yang di tengah perjalanan singgah sejenak berteduh, ya, berteduh, merasa nyaman dengan tempat teduh itu. Tsumma roha wa taraka, kemudian dia berangkat lagi dan meninggalkannya. Lebih bagus lagi hadirin dirahmati Allah, panjenengan berhenti di halte, memperbaiki halte dengan niatan apa? Agar yang singgah berikutnya bagaimana? Lebih nyaman di dalam menikmatinya. Kemudian dia tinggalkan. Nah, luar biasa. Tidak boleh kemudian singgah di halte, buang kotoran di situ kemudian pergi. Makanya di dalam hadis itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, hadis-hadis tentang lingkungan, tidak boleh membuang kotoran di tempat berhentinya orang. Tidak boleh buang kotoran di tempat yang tergenang. Rasulullah bersabda, tidak boleh kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi di situ. Makanya nggak boleh Pak kencing di kolam renang. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW, harus keluar. Meskipun kalau toh kencing di situ ya nggak najis, karena apa? Airnya buahnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, bab-bab sebelumnya itu disebutkan bahwa kaum muslimin umat manusia dipersilahkan untuk menikmati thayyibatul hayat dengan berbagai variannya, ya. Thayyib, kalau masih ingat panjenengan ya, thayyibatu al-ma'kali wal masyrab, makanan dan minuman yang enak. Thayyibatul maskan, rumah yang nyaman. Thayyibatul markab, kendaraan yang nyaman. Kemudian juga thayyibatu al-hayati zaujiyah, kenikmatan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Thayyibatul lahwi, bahkan juga menikmati permainan-permainan yang dihalalkan dan sebagainya. Jadi dipersilahkan. Kemudian terhadap orang-orang mukmin Allah berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah memberikan balasan dunia dan juga balasan akhirat. Artinya Bapak Ibu, kalau yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang kapitalis atau orang sosialis, karena basisnya berbeda, ini materialisme, ini bukan, maka yang didapat oleh orang mukmin itu berbeda dengan yang didapat oleh orang lain. Kalau orang lain hadirin, karena yang diinginkan materi itu diberi oleh Allah dan tidak dikurangi. Tapi kalau mukmin hadirin, bila melakukan hal yang sama, dia akan diberi dunia yang sama dan juga plus diberikan akhirat. Tetapi orang mukmin ini saat cara yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh materialisme tadi itu, kapitalis sosialis, yang didapatkan juga sama dan tidak diberikan yang akhiratnya. Sama-sama bekerja, insya Allah dapat gajinya sama. Muslim atau non muslim, kalau kerja sama-sama dapat gaji. Tapi yang non muslim ini tidak dapat pahala, yang muslim dapat pahala. Kenapa? Karena motifnya benar, niatnya benar, dan caranya juga tepat. Nah, ini fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Selanjutnya ini doa yang sangat terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum ayat ini dijelaskan doa orang-orang musyrik. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya, titik. Karena mintanya Rabbana atina fid dunya, oleh Allah dikatakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dulu, orang-orang musyrik itu kalau menunaikan ibadah haji, setelah haji ditunaikan mereka berdoa dan minta. Tapi yang diminta itu urusan dunia. Rabbana atina fid dunya. Kalau di dalam tafsir Qurtubi ada redaksi yang menyebutkan seperti Allahumma ama khosbin wa ama wiladati hasanin, ya Allah jadikanlah ini tahun kesuburan dan tahun bagi kelahiran-kelahiran yang baik. Yang diminta dunia. Sedangkan umat Islam bagaimana? Sama-sama berdoanya setelah menunaikan ibadah haji, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikisahkan Anas radhiyallahu anhu ketika ada orang yang datang pada beliau bilang, tolong doakan aku. Didoakan ini Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus minta lagi, tolong doakan lagi. Dijawab,
sampean ini sudah aku doakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kok masih minta apa lagi? Wis entek tadi dari redaksi Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Makanya dianggap dengan doa sapu jagat tadi ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa Nabi yang terbanyak itu ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga meminta pada Allah, bukan Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan serta kekayaan. Jadi minta kaya boleh hadirin selama mintanya kepada Allah. Tapi kalau minta ke dukun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dukunnya juga nggak kaya-kaya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, dukunnya nggak kaya karena diporoti terus sama jinnya. Karena maharnya besar. Selanjutnya ada seorang sahabat datang pada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Nabi, apa yang aku ucapkan saat aku minta kepada Tuhanku? Dijawab oleh Nabi, kul, bacalah, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk orang yang bertanya kepada beliau tetapi juga kepada kita juga. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, selamatkan aku atau maafkan aku, warzuqni, dan beri rezeki aku. Hafal hadirin? Dipraktekkan. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Juga Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan hidup, fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian, berlindung dari dominasi orang lain dan lilitan hutang dan sebagainya. Intinya terkait dengan masalah harta ini Bapak yang dirahmati Allah, keseimbangan menjadi syiarnya, keseimbangan dunia dan juga keseimbangan akhirat. Maka di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita jumpai ada para pedagang-pedagang besar yang kaya raya, semacam seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tetapi ada juga para sahabat yang tidak memiliki apa-apa, tetapi semuanya mulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Monggo bila ada